Halo warga sipil sekalian, kalau misalnya hari ini Indonesia mengalami serangan nuklir, menurut kalian apa saja yang akan bertahan dari serangan nuklir tersebut? Apakah gedung, manusia, kendaraan, jalan raya, fasilitas publik? No. Mungkin ada beberapa hal yang tetap akan bertahan, tapi gue bisa memastikan dua di antaranya. Yang pertama kecoa, kedua Bitcoin. Kenapa demikian? Karena kecoa dan Bitcoin itu punya kesamaan yang identikal Bapak Ibu semua. Apa itu ya? Baik kecoa maupun Bitcoin sama-sama susah mati. Kecoa itu kalau kepalanya dipenggal, dia itu masih bisa bertahan hidup dalam beberapa waktu tertentu. Sangat sulit untuk membunuh kecoa. Bahkan serangan nuklir pun tidak mempan pada kehidupan kecoa. Radiasi nuklir dan segala macam, maka kecoa juga akan bertahan. Selain dia juga susah banget mati ya, kecoa ini kan juga mengganggu nih. Banyak sekali orang yang nggak suka kecoa tanpa alasan yang jelas ya kan. Dianggap nyebarin hama, dianggap nyebarin virus, kuman dan lain sebagainya. Ini bukan sesuatu atau ini bukan binatang yang disukai banyak orang. Tapi di satu sisi kita semua tahu kalau sangat sulit untuk memberantas kecoa. Nah, begitu juga dengan Bitcoin gitu loh. As Crypto.com spike in cryptocurrency scams. Non-fungible tokens, they're taking over the art world. Your work sold for $69 million. So it's a hustle. Bitcoin itu berkali-kali diramalkan akan mati, akan rakpal, akan hancur, akan selesai. Tapi setiap ramalan itu muncul, setiap itu pula Bitcoin selalu membuktikan sustainability dan ketahanan yang luar biasa gitu. Walaupun sama kayak kecoa ya, kepalanya yang dipenggal, Bitcoinnya tetap jalan. Ya kita tahu banyak sekali orang-orang besar Bitcoin yang sudah diproses hukum, sudah ditangkap, tapi ternyata itu tidak berpengaruh signifikan pada perkembangan market Bitcoin ataupun cryptocurrency. Mengapa hal ini bisa terjadi? I need you more than ever. You wasn't there for me. I'm waiting for you in our bed till you came home at 3. Semua ini bermula tahun 2008 ketika krisis ekonomi Amerika yang sangat-sangat legendaris itu terjadi ya, subprime mortgage crisis. Ya kita tahu marketnya, pasarnya, dan ekonomi Amerika anjlok waktu itu gara-gara mortgage, gara-gara KPR dan lain sebagainya. Itu udah pernah gue jelasin. Nah, di tahun 2008 muncul sekelompok orang atau seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto merilis sesuatu yang disebut sebagai Bitcoin White Paper. Mungkin teman-teman yang bergerak di industri finansial udah tau lah ini ya. Tapi gue define sedikit, gue ceritain lagi ulang sedikit. Jadi, dokumen itu mendefinisikan apa itu Bitcoin, menjelaskan proyeksinya dan menjelaskan harapannya dari penciptaan Bitcoin tersebut. Nah, Bitcoin itu waktu itu dikenal sebagai bentuk uang digital yang bisa dikirim dari satu orang ke orang lain tanpa perantara seperti bank. Jadi, idenya Satoshi ini adalah dia berusaha melawan sentralisasi bank. Jadi, dia pengen sistem yang desentralisasi yang tidak dikendalikan oleh perbankan. Kurang lebih seperti itu. Nah, tahun 2009 jaringan blockchain pertama itu diaktifkan dan lahirlah Bitcoin, cryptocurrency pertama di dunia. Awalnya cuma beberapa orang aja nih yang tahu soal Bitcoin, tapi seiring berjalannya waktu nilai Bitcoin meroket dan meroket. Ya awalnya community base, terus makin naik, beriringan dengan perkembangan internet di seluruh dunia. Dari yang awalnya kurang dari $1 per koin sampai sekarang yang mana menembus angka lebih dari $70.000. Nah setelah Bitcoin mulai banyak nih mata uang kripto yang bermunculan kayak Ethereum yang membawa konsep smart kontraknya, terus ada juga Dogecoin yang sempat jadi sensasi di internet yang awalnya cuma meme terus malah jadi terkenal banget, terus menimbulkan banyak sekali pro dan kontra serta masalah. Nah, dari Bitcoin inilah dunia kripto berkembang pesat karena nggak cuma jadi alat tukar tapi juga jadi ekosistem inovasi di bidang teknologi, dari decentralized finance sampai ke game berbasis blockchain. Jadi dari satu hal ini konsepnya itu semakin menyeluruh gitu. Tapi kan perkembangan kesininya lagi ya, apalagi di Indonesia ya, cryptocurrency itu dilarang digunakan sebagai alat tukar atau sebagai mata uang, tapi diperbolehkan dan diizinkan serta dilegalkan untuk menjadi sebuah komunitas jual beli. Jadi setiap negara itu menyesuaikan nih aturan kriptonya gitu. Di Indonesia ya kita nggak boleh beli apapun pakai Bitcoin, tapi kita boleh berdagang Bitcoin gitu. Dan itu pun diatur oleh government kita. Jadi ya kripto itu bukan lagi sekedar mata uang, tapi sudah menjelma menjadi sebuah teknologi finansial. Nah, kenapa dia susah mati? Gini Pak, kita harus tahu mekanisme kerja kripto itu sendiri. Sekarang kita pahami dulu, gue berusaha jelaskan dengan cara paling sederhana.
Cryptocurrency itu didukung oleh teknologi yang disebut blockchain. Lu bisa bayangin blockchain kayak buku besar digital yang mencatat semua transaksi secara publik gitu kan. Nah, setiap kali lu ngirim atau nerima kripto, transaksi tersebut dicatat di blockchain ini. Uniknya blockchain ini kesebar di ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa ngehack atau memanipulasi data secara keseluruhan. Nah, buat mastiin semua transaksinya valid, ada yang namanya mining nih. Atau pelakunya disebut miner, yaitu penambangan. Tapi jangan diartikan, oh kalau penambangnya kripto itu berarti lo pergi ke lahan tambang terus lo tambang terus tiba-tiba kriptonya muncul kayak gitu. Nah, proses pencatatan miners ini disebut penambang ini, mereka lah yang punya kewenangan untuk melakukan proses pencatatan ini gitu. Nah, ketika mereka selesai mengerjakan proses itu, maka hal itu akan menambahkan blok baru pada blockchain. Dan sebagai hadiahnya, mereka dapat koin baru. Jadi semua transaksi transparan dan nggak bisa dimanipulasi karena datanya terdistribusi di banyak komputer. Makanya kalau ada orang yang bilang, oke, Bitcoin ini jadi tempat cuci duit yang bagus. Kalau orang nggak tahu ya. Tapi sebenarnya ketika pemerintah atau aparat keamanan bisa keep up dengan teknologinya, sebenarnya sangat-sangat memungkinkan untuk nge-tracking transaksi keuangan itu by blockchain gitu, karena semuanya transparan gitu. Paling ya hambatannya masalah identity aja nih, tapi itu juga masih bisa di trace. Tapi kalau cyber security lu lebih bagus dan jago, ini justru jadi bumerang kalau lu mau money laundry menggunakan cryptocurrency. Ya sangat berbahaya, transaksinya tercatat semua gitu. Terus apa bang kalau mau money laundry? Ya banyak caranya, salah satunya yang paling sering digunakan orang tapi jarang orang sadarin, apalagi kalau bukan properti. Di next line. Jadi ya sama kayak kecoa, dihantam berkali-kali dia masih hidup dan masih hidup lagi gitu. Terus Bitcoin mendapatkan tantangan yang berat lagi nih teman-teman. Tahun 2021 Cina, salah dua dari raksasa terbesar ekonomi dunia sekarang, melarang Bitcoin. Dan ketika regulasi itu keluar, semua orang langsung bersuara, wah inilah end of Bitcoin, inilah akhir dari Bitcoin, inilah akhir dari dunia cryptocurrency gitu. Tapi sekali lagi kayak kecoa yang terus hidup meski disemprot racun, Bitcoin tetap ada. Setelah pelarangan di Cina, hash rate yang mengukur kekuatan jaringan Bitcoin langsung pindah ke negara-negara lain kayak Amerika Serikat dan Kazakhstan. Nah, nggak lama setelah itu El Salvador malah membuat langkah radikal dengan menjadikan Bitcoin sebagai mata uang resmi mereka. El Salvador became the first country in the world on Tuesday to make Bitcoin legal tender. What does this mean for Bitcoin? What does this mean for Ini penting banget karena untuk pertama kalinya Bitcoin diakui secara formal sebagai alat pembayaran yang sah di suatu negara. Langkah ini mungkin kontroversial ya teman-teman. Tapi ini mendadakan bahwa Bitcoin mulai dilihat sebagai salah satu instrumen industri keuangan secara resmi. Nah, dari semua penjelasan gue tadi, tentu kita mengharapkan semua transaksi yang akan kita lakukan ini aman ya. Dan salah satu aplikasi yang udah terkenal banget dan banyak banget yang pakai ya Ajaib, yang berasal dari PT Kagum Teknologi Indonesia, Ajaib Kripto, yang memiliki izin sebagai pedagang fisik kripto, PFAK, dan diawasi oleh Bapeti. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Ajaib senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sehubungan dengan perizinan yang diperlukan gitu loh. Dan fitur-fiturnya banyak banget kalau buat kalian yang tertarik sama instrumen ini ya. Yang pertama ya jelas 200 aset kripto listing di Ajaib, terus fitur take profit, fitur stop loss, fitur coin screener, serta terima dan kirim aset kripto. Ajaib juga punya update berita aset kripto, bicara soal investasi kripto, dan banyak orang yang melihat ini sebagai peluang. Dan banyak lagi. Jadi ya, semakin ini didukung sama environment yang benar, orang-orang akan melihat ini sebagai bentuk instrumen keuangan yang semakin memberikan rasa nyaman. Dan salah satu pendukungnya ya aplikasi yang lo gunakan. Nah, bicara soal investasi kripto, sebenarnya kan kita harus fair. Ya, kita harus terbuka gitu loh. Walau gimana pun gue nggak akan pernah ngomong investasi kripto itu adalah sesuatu yang menjanjikan resiko yang rendah dan menentukan keuntungan yang sebesar-besarnya. No, nggak kayak gitu caranya. Kita harus bisa melakukan profil resiko dan memitigasi apa aja yang bisa terjadi. Kita harus akui bahwa ini bentuk instrumen yang punya volatilitas yang tinggi gitu. Tapi seperti yang kita bilang di awal, ya dia kayak kecoa. Untuk mati itu susah banget, apalagi Bitcoin ya. Karena naik turunnya walaupun drastis dan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, aset-aset besar kayak Bitcoin dan Ethereum itu menunjukkan kenaikan signifikan. Jadi kalau kalian lihat kurvanya, kalau kalian lihat timelinenya, itu kelihatan kok grafiknya terus ke atas gitu. Balik lagi pada mekanisme pasar ya, permintaan dan penawaran. Nah, karena supply-nya tuh Bitcoin itu terbatas, dia cuma punya 21 juta koin gitu loh. Jadi ya nggak akan pernah bisa bertambah lagi, tapi di sisi lain permintaannya terus naik, terutama karena makin banyak institusi besar mulai mengadopsi Bitcoin sebagai aset. Aset untuk apa? Ya
Kalian tanya karena sendiri gitu. Di masa depan, beberapa orang percaya bahwa Bitcoin bisa menjadi semacam emas digital. Nah, kalau lu bisa ngelihat jangka panjang, mungkin lu bisa ngelihat Bitcoin ini punya fundamental yang kuat atau tidak gitu. Semuanya dikembalikan kepada orangnya masing-masing sih. Dan satu yang gue ingetin sekali lagi, mau investasi, lu harus ngerti fundamentalnya. Mau investasi, lu harus punya purpose dan goals-nya. Kalau lu cuma pengen kaya cepat, ya lu jangan investasi. Masih banyak cara lain yang legal dan halal gitu loh. Karena konsep dari investasi itu bukan untuk kaya cepat ya. Dan jelas kita harus memikirkan dan menyusun beberapa taktik dan strategi dalam melakukan investasi. Termasuk yang paling lumrah, diferensiasi gitu. Tapi di satu sisi buat lo yang sukanya main cepet nih, ya sukanya trading nih, ya sukanya spekulasi nih, ada strategi yang namanya scalping. Ini adalah strategi buat ambil profit kecil-kecil tapi sering gitu. Biasanya scalpers ini mainnya di time frame yang singkat. Mungkin beberapa menit atau jam, terus lihat peluang dari pergerakan harga yang kecil, tapi lu harus siap mantengin chartnya terus. Nah, gitulah. Sebenarnya masih banyak strategi yang lain yang bisa lu gunakan kayak moving average, RSI, Bollinger, dan beberapa strategi yang lain. Ya, tergantung lu lihat momentumnya cocok atau enggak. Tapi satu hal yang gue ingatkan dan gue sampaikan, jangan pernah invest, jangan pernah terjun hanya karena lu FOMO gitu. Lu nggak ngerti, lu masuk, lu hilang. Itu resikonya besar sekali. Lakukan riset yang matang, berinvestasilah dengan uang yang dingin, karena ini bukanlah sebuah sprint tapi maraton. Jadi stay smart, stay patient, and let your money work for you. Oke, itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.